Empu Ragarunting yang mensucikan orang tua dari Gajah Mada, yaitu Empu Curadarma Yogi dan Patni Narirati sebagai pendeta yang sewala Brahmacari, jel yang sebenarnya tidak boleh berhubungan layaknya suami istri lagi. Brahmacari adalah tingkat kehidupan berguru atau menuntut ilmu pengetahuan terutama pada masa muda. Segala tenaga dan pikirannya benar diarahkan kepada kemantapan belajar, serta upaya pengembangan keterampilan sebagai bekal hidupnya kelak, sebagaimana disebutkan merupakan tahapan pertama dari catur asrama dalam mendalami arti hidup yang sebenarnya. Rahayu Sagung Dumadi, Kalis Indrowido, Nur Insan Mukolo. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang mampu merubah peradaban. Karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Katuran dan Alam. Empu Ragarunting adalah salah satu dari Saptaresi yang merupakan putra kelima dari Empu Wijaya. Dan tersebutlah, sebagaimana kisahnya dalam sumber kutipan Babat Pasek, Empu Ragarunting memiliki putra dan putri yaitu Empu Paramadaksa beristrikan Ni Dewi Amtajiwa anaknya Empu Ciwagandu. Ni Wirarunting diperistrikan oleh sang Prateka anaknya Empu Pratekayatnya. Cucu dari Empu Prateka yang link videonya berada di deskripsi video ini. Nikah mereka diperistri oleh sang Wiradangka anaknya Empu Wiradangka yang link videonya berada di deskripsi video ini. Ni Swarareka diperistri oleh Arya Kepasekan. Demikianlah keadaannya sewaktu di Majapahit yang sebagaimana dijelaskan pula dalam lontar babat Gajah Mada. Beliaulah Empu Ragarunting yang mensucikan orang tua dari Gajah Mada, yaitu Empu Curadarma Yogi dan Patni Narirati sebagai pendeta yang sewala Brahmacari, jel yang sebenarnya tidak boleh berhubungan layaknya suami istri lagi. Brahmacari adalah tingkat kehidupan berguru atau menuntut ilmu pengetahuan terutama pada masa muda. Segala tenaga dan pikirannya benar diarahkan kepada kemantapan belajar, serta upaya pengembangan keterampilan sebagai bekal hidupnya kelak, sebagaimana disebutkan merupakan tahapan pertama dari catur asrama dalam mendalami arti hidup yang sebenarnya. Begitupun dalam mempelajari ajaran suci Weda dalam tingkatan lebih lanjut, setiap orang harus belajar, berguru, agar menjadi cerdas. Diawali dengan upacara upanayana, dan diakhiri dengan pengakuan dengan pemberian samawartana ijazah. Dalam kegiatan belajar mengajar ini, siswa atau snataka harus mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan, bahkan kebiasaan untuk mengasramakan siswa sangat penting guna memperoleh ketenangan belajar serta mempermudah pengawasan. Sebagai tambahan, atas segala ilmu pengetahuan yang telah mereka berikan, disebutkan pula bahwa kita wajib hormat kepada guru pengajian ini karena beliau adalah pahlawan dalam pendidikan yang sangat berjasa kepada kita karena telah mendidik dan mengajarkan kepada kita berbagai ilmu pengetahuan. Sehingga bagi mereka yang mendalami hidup sebagai rohaniawan yang dalam Sasana Pinandita disebutkan bahwa hendaknya lah mengabdikan dirinya dalam hidup berkebenaran dan kesucian diri, suci pikiran, kata-kata dan perbuatan, maka ia harus hidup sebagai seorang Brahmacari yang dengan sepenuhnya mengikhlaskan hidupnya dengan mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Sebagaimana pula dikisahkan dalam sumber kutipan Mahagotra Pasek Sanak Saptaresi, putra beliau yang bernama Empu Paramadaksa diceritakan pergi ke Pasuruan, lalu kemudian ke Majapahit. Di sana beliau berputra, Empu Wiraragarunting Ni Ayu Wiraragarunting, dan Ni Ayu Wirarunting. Kemudian Empu Wiraragarunting diceritakan menurunkan putra yaitu Depasek Lurah Kabayan memiliki putra, Depasek Lurah Kabayan Wangaya dan Depasek Kabayan Penebel. Depasek Lurah Tutuan menikah dengan Gunaraksa, memiliki putra, Imade Bendesa Banjar Cerucut, Depasek Lurah Salahin, Depasek Salahin Tojan, Iwayan Kabayan Tulamben. Kemudian keturunan Empu Ragarunting tersebar di Bali dengan pungkusan masing-masing diantaranya Pasek Salahin, Pasek Kubayan dan Pasek Tutuan. Dalam kutipan Babat Pasek Gelgel disebutkan pula, ternyata Gunaraksa yang merupakan istri dari Depasek Lurah Tutuan merupakan putri dari Arya Timbul atau Arya Buru yang sekaligus cucu dari Raja Airlangga di Daha. Yang mana saat itu dikisahkan Arya Buru atau Arya Timbul diperintahkan oleh Raja Airlangga pindah ke Bali dengan diberikan rakyat sebanyak 200 orang. Setelah berjalannya waktu, tatkala pelebonan atau upacara ngaben Arya Buru atau Arya Timbul meninggal dunia, tersebutlah saat Depasek Lurah Tutuan melakukan sembah bakti yang terakhir kali kepada mertuanya, terjadilah keanehan yakni tembok sebuah bel di tempat upacara yatnya tersebut terpecahlah menjadi dua bagian. Demikianlah disebutkan beberapa kisah para keturunan Empu Ragarunting di Bali. Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami.
Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing berbeda, mir ing sambikolo.